kecepatan contohnya 3 mobil polisi dibakar. Kemana negara melakukan tindak pidana hal demikian, tapi kok lemah gitu. Sayang, di sini saya sampaikan waktu itu, kalau Polda Metro tidak enggak cepat bergerak melakukan apa yang harus dilakukan, bubar aja Polda Metro. Tapi 4 hari kemudian semua ditangkap. Dan yang saya dengar mereka lari ke Bengkulu, ke Medan, kemana-mana. Tapi apresiasi buat Polda Metro, kecepatan ini membuktikan bahwa negara masih ada untuk melayani rakyat dari keresahan yang diterima oleh rakyatnya. Oke, tapi telat tidak? Nggak telat, belum. Sekarang kita pengen tahu sejauh mana kecepatan selanjutnya Satgas Premanisme yang sudah ada. Jangan cuma tangkap yang kecil-kecil, sayang dong. Beberapa hari ini masih yang kecil-kecil ya, Bang? Masih odong-odong, lihat aja mukanya, ya muka resah semua. Kagak ada premanismenya, nggak ada. Nah. Artinya negara ini udah dikuasai preman, seperti dibilang Bang Saroni tadi. Kalau saja kemudian polisi kemudian bisa dikejar-kejar dengan pakai senjata dan mobilnya dikuli, yang paling menyesalkan Polda Metro Jaya sudah menyebutkan bahwa kemudian itu salah satu organisasi GRIP katanya. Mereka tidak mengaku itu. Mereka menuduh semua wartawan yang mengutip bahwa apa yang terjadi di Depok bahwa itu dikatakan adalah GRIP. Kemudian mereka enteng aja itu mengatakan tidak GRIP. Ini menurut saya adalah pelecehan, bukan saja menghina semua wartawan, tetapi juga sumber berita itu adalah kemudian mereka tuduh itu adalah hoax gitu loh. Oleh karena itu kita minta, seperti Bang Saroni, ini tidak lagi boleh dipermainkan. Kita tidak lagi menunggu, kita akan melakukan ini. Segera lakukan penegakan hukum, kalau tidak, saya bilang, kita ini kemudian bukan lagi ini sesuatu yang sudah dalam keadaan genting memaksa dan darurat. Kalau sampai satuan tugas kemudian terpadu ini kemudian tidak kita lihat dalam segera waktu, ini kemudian wibawanya akan semakin hancur. Tapi kita melihat memang sudah ada penangkapan-penangkapan, tetapi kepada pimpinan-pimpinannya yang paling perlu sehingga deterrent efeknya itu terlihat, Mbak Silvi. Deterrent efek. Jadi jangan hanya yang kelas-kelas. Iya, harus inline dia. Harus yang kakap-kakapnya juga gitu ya. Kenapa saya keras dengan masalah premanisme? Adanya Satgas, dibentuk, ditangkap segala macam. Silvi, kasihan yang ditangkap ini mukanya bukan muka preman, muka memang cari makan gitu. Beda dengan preman kan gahar, gagah, seada-adanya gitu. Tapi yang ditangkap coba lihat di TV-TV, itu memang cari makan, dia bukan preman. Namanya cari makan ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Namanya cari makan ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi kalau preman kan udah bawa senjata, bawa parang lah segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haji Julfikar, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat GRIP Jaya, di bawah kepemimpinan Bapak Haji Hercules Rosario Marsal. Saya miris baru saja menonton video yang barusan kita tampilkan di awal video ini, melihat Saudara Saur Siagian yang begitu lantangnya berbicara di acara live-nya Metro TV, menyerang-nyerang, menafikan berbagai keterangan dan klarifikasi dari kami selaku organisasi yang pada akhir-akhir ini Anda serang. Bung Saur, kalau jantan jangan berbicara satu arah. Ayo datang di forum 2 arah. Kemarin di acara Aiman kenapa Anda tidak datang? Seharusnya Anda ada di situ, berbicara dengan saya secara langsung. Saya Sekjen DPP GRIP Jaya. Saya mengajak Anda, ayo kita live di televisi mana yang Anda mau. Kita berbicara menggunakan akal sehat, menggunakan ilmu pemikiran, pendidikan kita. Anda seorang advokat, saya aktivis keorganisasian.
Dan saya adalah orang yang tahu persis bagaimana itu Grip Jaya dan ketua umumnya Hercules Rosario Marsal. Kita orang-orang akademisi, kita orang-orang terhormat, orang-orang berpendidikan. Ngapain Anda berbicara di tempat-tempat, di TikTok, di televisi yang satu arah gitu loh. Ayo kita bicara dua arah, face to face, ya. Dan juga untuk yang terhormat, wakil rakyat Bung Sahroni dari Partai Nasdem, ya. Bung Sahroni yang saya hormati, wakil rakyat yang terhormat, Anda ada di Partai Nasdem, di sebuah partai yang begitu besar, dan saat ini kalau saya tidak salah Anda itu menjabat sebagai bendahara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Artinya Anda adalah petinggi yang cukup terhormat lah posisi Anda di Partai Nasdem. Saya berharap tadinya orang sekelas Anda dengan jabatan Anda, baik di partai maupun di rumah rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Anda mampu bersikap bijaksana sebagaimana mestinya wakil rakyat. Tapi akhir-akhir ini saya melihat Anda tidak menampilkan layaknya sebagai seorang wakil rakyat. Anda terlihat tendensius, Anda terlihat seperti ada di bagian kelompok tertentu menyuarakan sesuatu dan menunjuk-nunjuk. Ya, terang-terangan saya sampaikan, organisasi kami menyayangkan hal itu. Bung, kami ini rakyat loh, Bung. Kami ini rakyat Republik Indonesia, Bung. Organisasi Grip Jaya itu organisasi yang resmi terdaftar di negara Republik Indonesia, yang mana seluruh kepengurusannya dan anggotanya adalah rakyat, Bung. Rakyat Anda, Bung. Yang seharusnya Anda di situ berlaku adil, berlaku bijaksana. Ayomi kami, didik kami, bina kami jika Anda menganggap kami itu salah atau tidak baik. Bukan Anda bicara koar-koar seperti preman jalanan. Atau jangan-jangan Anda juga preman yang berkedok anggota DPR. Seperti Anda mengatakan kami preman yang berkedok ormas. Bung, saya tunggu Anda bersama saudara Saur Siagian. Yuk, kita diskusi bareng, face to face, live. Ya, jangan berbicara live yang hanya di situ semua Anda semua gitu, satu barisan semua gitu. Undang kami sebagai objek yang sedang dibicarakan atau yang sedang diperbincangkan, sedang dituduhkan. Semoga Bung Sahroni mendengar pesan saya ini, ya. Bung Sahroni yang terhormat, yang saya hormati, yang saya banggakan, wakil rakyat, wakil saya, ya. Dan juga saya minta kepada media televisi, jika ada siaran-siaran yang ingin menampilkan jargon-jargon tentang premanisme yang di situ isinya serangan-serangan secara terang-terangan, sebut nama organisasi kami, Grip Jaya, bahkan ketua umum kami, Bapak Haji Hercules Rosario Marsal. Berlakulah berimbang. Media itu harus berimbang. Ada pihak sana, harus juga ada pihak sini. Seperti yang kemarin dilakukan oleh iNews. Saya memberikan apresiasi kepada Bung Aiman. Bung Aiman itu betul-betul orang yang adil, bijaksana, mengundang kedua belah pihak,
mengundang diskusi, ya, dua